Ya, nuhun Aji. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Apa sih kiwenya? Cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah sekalian, jemaah Masjidil Abbas, jemaah salat subuh ya. Mudah-mudahan kita berharap semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu sebuah rasa nikmat yang tidak pernah terukur, yaitu nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat luangnya waktu. Mudah-mudahan dalam kenikmatan ini kita semuanya bisa mengisi, bisa memberikan, artinya kesempatan-kesempatan yang Allah berikan semaksimal mungkin sebagai bekal ibadah kita kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya, salawat serta salam marilah kita sajungkan kepada baginda besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala yang kita harapkan kelak di akhirat sebagai umatnya kita akan mendapatkan pertolongannya atau syafaatnya, wa khususon ketika kita nanti fi yaumil hisab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian Sabtu pagi atau jitu, barangkali tidak ada salahnya kalau kita saat ini kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang mana barangkali ada dalam keadaan fisiknya kurang sehat, yang barangkali ada dalam sebuah kesulitan ya, yang sampai yang bersangkutan setidaknya tidak sempat ataupun tidak mampu untuk bisa melangkahkan sholatnya berjamaah ke Masjid Abbas. Dengan ini semua kita mempunyai niat semata-mata karena Allah, kita doakan, khususan kita wasilahnya ini dengan suratul Fatihah. Al-hadiniyah wa niyatuna wa nissalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena sebagaimana yang pernah terjadi ketika zaman sahabat gitu ya. Kalaulah kita ini sering berjamaah, sementara tidak ada sahabat kita yang biasanya sebelah kanan atau tidak ada yang sebelah kiri, maka Abu Bakar bertanya, kemana orang tersebut? Orang tersebut katanya sedang sakit. Nah ini sampai seperti itu di absennya. Nah kita pun sama, beberapa hari ini artinya kita mendapatkan kabar ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit ini berikan kekuatan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sebagaimana judul yang saya tampilkan atau suguhkan kepada panitia terkait kajian pagi ini, yaitu adalah bagaimana kita ini menjadi hamba Allah yang bisa mendapatkan rahmat, kasih sayang, cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memang paralel waktunya ya Pak Dadan. Jadi istilahnya kita Jumat kemarin pun artinya saya sekilas, nah barangkali hari ini kita kupas. Nah, dalam kajian-kajian rahmat ini barangkali sering kita dengarkan. Nah, rahmat ini asal muasal kalimat ini dari rohama yarhamu ya. Kalau kalimat ini irhamna kan gitu. Rohama yarhamu. Nah, di sini ada kalimat sayang kasih gitu ya. Nah,
Maka bentuk mufrad daripada ini adalah rahmat. Nah, jadi rahmat ini bisa dikatakan kasih sayang atau cintanya Allah. Nah, dalam hal ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, telah banyak dalam artinya sejarah bagaimana peristiwa-peristiwa seseorang hamba Allah ini mendapatkan kasih sayang Allah itu diukur ternyata bukan saja dari bentuk ibadahnya yang hari ini kita sering lakukan. Nah, ternyata yang dikatakan kasih sayang Allah dan rahmat Allah itu hanya ada muncul ketika seseorang hamba Allah ini melaksanakan sesuatu itu betul-betul semata-mata karena Allah, karena ikhlas. Nah, jadi pernah disebutkan ya ketika ini saya hanya sifatnya mengutip gitu ya. Jibril alaihissalam ya mendatangi Nabi Muhammad dan menyampaikan berita ini kepada Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad sebutkan bahwasanya ya mungkin ini sudah saya sampaikan juga tapi tidak apa-apa untuk mengulang ini setidaknya bisa menguatkan lagi. Nah, pertama disampaikan katanya, wahai Muhammad, di situ ada seseorang gitu kan, yang orang tersebut itu terdampar di sebuah pulau, ya kan? Nah, di situ pulau ini isinya penuh dengan segala artinya minuman, makanan, sumber mata air dan sebagainya. Nah, beratus-ratus tahun hamba Allah ini beribadah, sholat, mandi dan sebagainya, beraktivitas di tempat itu. Nah, singkat cerita, dia hanya berkegiatan ini disebutkan ya dalam beberapa ini tuh 500 tahunan. Sampai akhirnya di akhir doanya itu mengatakan, ya Allah, matikan saya dalam keadaan sujud. Nah, karena apa? Kalau sudah dalam keadaan sujud ini artinya bentuknya ini saya sedang beribadah kepada Allah. Nah, rintihan doa ini akhirnya diijabah oleh Allah melalui malaikat Jibril. Meninggallah orang tersebut. Nah, kan. Sampai singkat cerita, nah, ketika terjadi perbincangan ya, akhirnya Allah memasukkan orang tersebut kepada surganya. Tetapi orang mengatakan, ya Jibril, saya ini masuk bukan karena apa-apa, tetapi karena amal ibadahku yang beratus-ratus tahun. Nah, terjadi negosiasi berkali-kali, saya masuk surga dikarenakan amal ibadah, karena amal ibadah. Yang akhirnya Allah pun mendengar kalimat ini murka, maka dimasukkannya lah kepada nerakanya Allah. Nah, di situ ketika mendapatkan ancaman dimasukkan kepada nerakanya Allah, akhirnya hamba Allah tersebut mengatakan, saya masuk surga ini semata-mata karena kasih sayang Allah. Nah, jadi disinilah kita ibaratnya kekinian ya yang kita hadapi, sholatnya kita, berjamaahnya kita, ya kan, zakatnya kita dan lain sebagainya yang sifatnya kebajikan, ini belum tentu menjadikan artinya potensi yang bisa menggiring kita kepada surganya Allah. Ya, kenapa tadi ya dikatakan sesungguhnya orang tersebut gitu kan, ini masih butuh yang perjalanan atau proses kan gitu. Nah, singkat cerita, bagaimana dengan sholat kita hari ini yang kita lakukan, qiraah Quran kita yang kita lakukan dan lain sebagainya, kalau memang tidak ada jaminan masuk surga? Nah, diantaranya masuk surga itu semata-mata karena kasih sayang Allah kepada kita. Nah, ini saya kiaskan ya, ketika seorang perempuan dan seorang laki-laki. Nah, perempuan ini menaksir kepada seorang laki-laki. Nah, laki-laki ini rajin sholat, rajin bekerja. Nah, ini mungkin orang yang simpatik itu dia mengatakan, wah ini betul-betul orang ini baik kan gitu. Nah, lantas si perempuan itu belum tentu karena orang itu baik semata-mata dia ini saya mencintainya, belum tentu. Cuman hanya punya penilaian orang tersebut, laki-laki ini adalah orang yang berperilaku baik kan gitu. Nah, jadi cinta ini di orang baik itu belum tentu dicintai bahasanya kan gitu. Tapi kalau orang sudah dicintai pasti baik kan gitu.
Nah, di sini kalimatnya gitu kan. Jadi kalau Allah itu sudah mencintai seseorang hamba Allah, artinya orang itu sudah pasti baik. Tapi orang baik belum tentu dicintai oleh Allah. Nah, ini hanya medio kan isinya. Hanya wasilah di situ. Nah, karena Pak, kebaikan ini di situ kita harus memastikan betul semata-mata dikarenakan oleh Allah atau semata-mata ujubnya, riaknya, takaburnya di hadapan manusia. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada diceritakan ya dalam karangannya Syekh An-Nawawi Al-Bantani ya, bercerita subhanallah, Nashahul Ibad nama kitabnya itu. Nah, menceritakan tentang bagaimana Imam Ghazali yang dia ini sebagai seorang ahli sufi dikatakan, seorang ahli ibadah, mempunyai karya yang sangat luar biasa. Ya, karya tulisnya, kitab-kitabnya. Nah, tetapi ketika dia bermimpi bertemu dengan Allah ya, dikatakan, Anda ini siapa kan gitu. Saya ini seorang Ghazali katanya, ya Rabb. Apa yang kamu punya? Saya punya amal ibadah selama bertahun-tahun. Ya. Terus dan saya mempunyai karya-karya yang sifatnya disuguhkan berupa kitab-kitab gitu kan. Nah, kata Allah ini mengatakan itu belum seberapanya menjadi sebuah jaminan Anda bisa masuk surga. Nah, lantas apa? Anda masuk surga itu ketika Anda menulis kitab ya. Ada yang namanya lalat itu menghirup ataupun menyedot pena di ujung tintanya itu di ujung penanya, dan Anda biarkan si lalat itu menyedotnya atau meminumnya tinta itu sampai habis. Karena apa? Anda, katanya Imam Ghazali ini, kata Allah gitu kan, Anda karena apa? Mempunyai rasa kasihan. Nah, disitulah yang ujung-ujungnya menjadikan sababiyah Al-Ghazali ini mendapatkan surganya Allah. Nah, ini contoh juga. Ada cerita-cerita lain, bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab ketika berjalan melihat ada anak kecil. Anak kecil ini entah bagaimana ya, namanya anak kecilnya budak letik cenah. Dia ada burung mungkin disiksakan gitu kan, dilempar, kemudian dicekek dan lain sebagainya, terus namanya anak kecil yang belum punya pikiran. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab ini merasa kasihan melihat burung itu, yang akhirnya dipanggil ya anak kecil tersebut, saya beli burung Anda, diberikan uangnya dan diambil, nah, diselamatkan kan gitu. Nah, akhirnya diterbangkanlah oleh Sayyidina Umar ini semata-mata menghindar daripada penyiksaan dari anak kecil ya terhadap burung tersebut. Makanya ada itu istilah dalam kitab Uspuriyah kan gitu. Nah, jadi bagaimana seseorang itu bisa masuk surga itu ternyata dengan amalia pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kecil, tapi betul-betul datangnya itu semata-mata karena apa? Datang dengan rasa tarohum, rasa kasih sayang kan gitu. Nah, jadi dalam hal ini kepada binatang saja kan gitu ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran. Nah, bagaimana kalau kita kepada sesama manusia? Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, sebagaimana Allah berfirman ya, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya. Walladzina hajaru, hajar ini hijrah. Orang yang dulunya mungkin dalam kegiatan yang sifatnya penuh dengan maksiat, tapi berusaha orang tersebut meninggalkan lingkungannya ya untuk berbuat kebaikan. Nah, ini hijrah. Atau dari tempat kebiasaan yang dalam tanda kutip mungkin ini tempat dirasa kurang baik, dia meninggalkan tempatnya, ingin mendapatkan tempat yang jauh lebih baik. Walladzina jahadu fisabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, ini pengertian jihad ini subhanallah ya, kita kadang-kadang banyak orang yang salah menerjemahkan ya, ketika
banyak kajian-kajian ya. Istilahnya ada jihad ini kalau boleh dikatakan bagaimana menghalalkan segala cara, tapi kan Islam itu tidak seperti itu. Bahkan peristiwa kemarin ini di mana itu, di TV ya kita lihat, di Astana Anyar masih di dekat dengan kita ya, itu ada bom panci atau apa istilahnya. Nah ini saya katakan itu bukan jihad tapi itu kekonyolan kan gitu. Artinya orang tersebut yang barangkali dicuci otaknya itu sudah, ya memang itu bukan perilaku seorang muslim. Saya katakan ini bukan jihad, jihad tidak seperti itu. Tapi yang dikatakan jihad itu adalah menegakkan panji-panji syiar, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itu tidak lain semata-mata berharap ya, berharap terhadap apa? Untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi tadi mereka yang beriman, mereka yang berhijrah, mereka yang berjihad itu, mereka ini tidak lain adalah mengharapkan adanya kasih sayang ataupun rahmat Allah. Semoga wallahu ghafurur rahim. Allah ini maha pengampun juga maha kasih sayang. Nah, jadi dalam hal ini sudah jelas sekali orang-orang yang berbuat kebajikan itu semata-mata mereka ini berharap kepada dengan adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang seterusnya ada beberapa kalimat-kalimat yang barangkali ya ini ingin saya tegaskan juga. Ada yang mengatakan bahwasanya inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ya. Sesungguhnya rahmat Allah ini dekat ya dengan ya orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi yang dikatakan dekat ini belum tentu dia akan mendapatkan artinya rahmat Allah. Dekat saja belum tentu. Karena apa? Kalau mau mendapatkan rahmat Allah, ayatnya pun mungkin berbeda. Inna rahmatallahi lil muhsinin. Rahmat Allah ini sifatnya diberikan langsung kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, tapi qaribun minal, dekat dengan orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, makanya suka ada ayat yang mengatakan ya, wa atiullaha wa rasula la'allakum turhamun, dan taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, taatlah kepada rasul-rasulnya, la'allakum turhamun, semoga kalian mendapatkan kasih sayangnya. Kalau yang namanya la'allakum ini namanya harapan. Jadi bisa iya, bisa tidak. Nah, ini kalimat la'alla kan. Nah, seperti dalam bulan Ramadan ini kan la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi jelas sekali ya kan la'alla ini mengantarkan kepada kita ya yang betul-betul harapan di situ sesungguhnya. Kalau Anda melaksanakan amaliyah ini semata karena Allah, maka akan menggapai derajat turhamun. Ya, akan bisa menjadi kategori seorang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi la'alakum turhamun. Nah, jadi ini butuh yang namanya sebuah pengorbanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, sebagaimana artinya berulang-ulang pernah saya sampaikan juga, bagaimana kita sikap seorang muslim gitu ya. Kalaulah artinya kita mengetahui bahwasanya sifat kadedeh, sifat kanyaah, ya sifat asih, ya, sifatnya Allah kepada kita ini memang betul diukurnya itu benar-benar untuk diberikan kepada orang-orang yang berbuat kebajikan atau muhsinin. Hasan yahsan ya. Jadi orang-orang yang berbuat kebaikan ini itu insya Allah gitu kan, Allah ini benar-benar artinya menyukainya. Nah, di antaranya saya sampaikan juga gitu ya, kalau seandainya Pak, kalau kita ini tidak punya harta, mungkin kalau saya punya harta, saya bisa seperti Pak Randy, mungkin setiap Jumat pagi ini dia bersedekah katanya. Atau seperti bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Abbas yang lainnya, setiap Jumat ini selalu mengadakan Jumat Barakah dengan menyingsingkan sebagian hartanya. Ini adalah tidak lepas, mudah-mudahan bagian daripada amal kebajikan dan Allah semoga menerimanya. Ya, karena nauzubillah ya, ini juga tipis gitu. Karena
nama-nama ini ya diumumkan dalam grup kita. Nah, ketika ada di situ, mudah-mudahan tidak muncul yang namanya sifat ria, sifat ujub di sini. Ada saja namanya muncul, tuh orang ayeuna gini, tuh isuk pagi tuh orang deh. Nah, hal semacam ini subhanallah bisa menggugurkan amaliah kita semuanya. Tidak ada yang dikatakan sebagai muhsin di sini. Tetapi apa? Sebagai orang-orang yang ingin menampakkan keriaannya, keuzubannya. Nah, sekali lagi ditegaskan gitu kan, amaliah-amaliah kebajikan ini mari kita sama-sama bungkus dengan perasaan, jangan sampai ada yang namanya sifat ataupun kalimat ingin terpuji gitu. Nah, ini subhanallah gitu ya. Kita senang sekali ya dengan sahabat saudara-saudara kita. Tapi bukan lantas dengan seperti ini kita akhirnya saya tidak mau, tidak. Tapi jadilah gitu kan orang yang bisa lolos ataupun diujinya tuntas gitu kan dari hal-hal semacam ini. Nah, sama ya Kak. Sekarang Pak, kalau saya tidak punya harta, ya kan? Lalu saya ini punya ilmu kan gitu kan. Nah, bagaimana dengan ilmu kami? Ya, ajarilah saudara-saudara kita, anak-anak artinya yang mungkin masa fasenya adalah untuk diberikan pendidikan ya ataupun kajian-kajian yang barangkali ilmu itu insya Allah bisa memberikan hidayah, bisa memberikan petunjuk, bisa memberikan bimbingan sehingga anak didik kita tersebut ke depannya wasilahnya dari kita mudah-mudahan ini menjadi perbuatan muhsin. Nah, banyak hal. Pak, kalau saya ini merasa bodoh, saya ini merasa miskin Pak, tapi ingin berbuat muhsin gitu, ingin berbuat kebajikan, ingin mendapatkan menggapai rahmat Allah katanya. Nah, bagaimana? Nah, tadi ketika kita ini sehat kan gitu. Kalau orang sudah sehat kan gitu, apapun dia bisa kerjakan. Ya kan? Nah, dengan sehat ini sekali lagi kan istilahnya kita misalkan bisa membersihkan lingkungan kita. Ini di beberapa klaster-klaster ini kalau musim hujan ini suka air ini mencuat kan gitu. Nah, kepada santri-santri gitu kan tidak harus artinya terus diinstruksikan oleh seniornya atau ustadznya kan. Nah, ketika melihat sampah, pungutlah sampah tersebut. Ya kan dengan niatan bismillah, amal semacam itulah yang justru mengundang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalkan kita ini musim hujan, ajak 2 orang, 3 orang, bismillah kita ibadah sosial yuk apa misalkan besok hari Ahad atau hari Sabtu siang orang bersihkeun we lah solokan. Tos tekedah nyarios ka RT ka saha nu penting mah urang niatan ngabersihan. Mudah-mudahan ieu di mana engke banjir hujan teh ulah sampai aya tersumbat nanaon. Subhanallah ya, niatnya karena betul-betul tekadnya karena Allah, ini bisa menjadi bagian daripada perbuatan muhsin. Tadi kalau kita nggak punya harta, kita nggak mampu punya ilmu, maka apa? Nah, dengan sehat kita, yaitu dengan tenaga kita, ya kan? Nah, banyak hal ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi perbuatan muhsin ini kadang-kadang bisa kita katakan amaliyah yang sifatnya ghairu mahdhah gitu kan. Tapi kalau yang namanya amaliyah mahdhah ini, yang namanya mahdhah ini yang sifatnya vertikali ya. Salat kita, zakat kita, haji kita semuanya ini semata-mata untuk Allah, vertikal. Tapi yang namanya ghairu mahdhah, horizontal berarti ya. Ini lebih kepada hablum minan nas ataupun makhluk hubungan sesama makhluk Allah. Ini justru kadang-kadang amalnya ini jauh lebih besar. Nah, diceritakan ya Bapak dan Ibu, ini pernah misalkan terjadi ketika seseorang ini ingin berjalan untuk melaksanakan sholat Jumat di Masjid Raya. Nah, ini namanya Masjid Raya ini kan jelas Pak ya, jalan raya berarti kan. Nah, seseorang ini ingin mengejar sholat tepat waktu. Nah, jadi jauh-jauh waktu orang tersebut sudah pakai kopiah, pakai bawa sajadah, berangkatlah. Di depan mata ada peristiwa tabrakan misalkan. Nah, bagaimana dengan tabrakan itu? Melihat, wah ada yang terjatuh dan terluka. Saat itu orang tersebut ingin atau pasti membutuhkan bantuan.
Nah, si bapak-bapak ini karena ingin mengejar mendapatkan sop di awal, akhirnya hanya memanggil orang lain, jangka dia, ia bantosan, ya hanya menginstruksikan lah gitunya gitu. Akhirnya bapak tersebut terus ke masjid untuk semata-mata mendapatkan safnya di awal. Bagaimana? Bapak tersebut sah-sah saja, tidak ada masalah. Salah tidak salah, benar kan gitu. Nah, tapi ada di belakang itu seseorang yang barangkali dia ini ingin juga sama mengejar sop seperti bapak yang tadi, tapi ketika melihat kejadian tadi akhirnya dia merasa tidak tega, butuh bantuan. Akhirnya apa? Dicarikanlah itu yang namanya motor, tidak ada yang mau, ada mobil bak yang sedang lewat di stop. Pak, tolong bantu, ini ada korban tabrakan, butuh bantuan, dibawa ke puskesmas misalkan. Diangkatlah si bapak yang tadi ini gitu. Nah, dinaikkan ke ke mobil bak, dibawa ke puskesmas. Nah, ini kan niat si bapak yang menolong ini ya, yang menaikkan korban ini kan tidak jauh sama niatnya seperti bapak yang pertama tadi. Nah, akhirnya apa? Ketika dia menurunkan si korban mau dimasukkan ke IGD atau UGD itu, sampai terdengar adzan. Bagaimana dengan kondisi saya yang sedang ini? Nah, mungkin di sarungnya ataupun di kakinya pun, di celananya pun ada di situ barangkali darah menempel. Yang akhirnya sampai adzan selesai, ada khutbah, orang tersebut masih menolong, berusaha untuk menyelamatkan korban tabrakan tadi. Nah, disinilah ada beberapa pendapat yang menilai bahwasanya bapak yang ada niatan yang menolong ini pahalanya dua. Pahala mendapatkan sopnya di awal dan pahala mendapatkan amaliyah muhsin semata-mata orang tersebut membantu menolong sesama manusia. Nah, hari bapak nu tadi mah pahalanya ngan satu kan mendapatkan sab di awal saja kan gitu. Nah, justru gitu kan. Nah, adik-adik semuanya ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita melihat hal-hal tersebut, itu bagaimana kita ini harus harus peka kan gitu kan. Kadang-kadang tadi aspek pekerjaan ataupun amalah ibadah sosial ini jauh lebih besar, artinya kan mendapat kategori kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam beberapa hadis disebutkan ketika ada seseorang sahabat ya, dia ini melaksanakan beriktikaf ya kan. Seseorang ini sedang beriktikaf di masjid ya kan. Kemudian yang namanya iktikaf itu otomatis gitu kan. Dia katakanlah dari maghrib sampai dengan subuh, misalkan dari isya ke subuh atau dari tengah malam ke subuh dan lain sebagainya. Tetapi tiba-tiba datang seseorang yang orang itu kelihatan gelisah. Yang sesungguhnya orang tersebut mau minta tolong kepada si fulan ini yang sedang beriktikaf. Tetapi rasa tidak sanggup. Karena apa? Karena ini orang sedang beriktikaf. Tetapi dilalah ya, orang yang sedang beriktikaf ini peka. Kenapa Anda gelisah kan gitu? Nah, ya saya memang butuh bantuan Anda, istri saya gitu kan. Nah, katakanlah ada dalam sebuah masyakoh, kesempitan yang butuh bantuan Anda. Kalau kita mungkin istri kita ini butuh bantuan untuk ke rumah sakit karena melahirkan dan sebagainya. Sementara orang tersebut sedang beriktikaf. Nah, bagaimana dengan iktikafnya? Mendengar ya pertolongan dari hamba Allah tersebut gitu kan. Seseorang itu membatalkan iktikafnya dan lantas keluar dari masjid menolong dan mengantar yang punya hajat ataupun minta pertolongan ini. Nah, ternyata subhanallah, orang yang beriktikaf tadi bukan gugur pahala iktikafnya, justru mendapatkan pahala iktikaf 1000 malam seperti dia mendapat iktikafnya, walaupun sesungguhnya belum sampai selesai iktikafnya. Karena apa? Gugur semata-mata ada seseorang yang minta tolong kan gitu. Nah, jadi kalau dipikir-pikir gitu ya, sebetulnya ibadah-ibadah semacam ini tidaklah berat, bukan kita meringankan. Nah, tapi memang semua ini harus dengan ilmu. Kadang-kadang orang makan ariku tanpa ilmu mah kekeh jeung sempit gitu kan. Kita ini mempunyai pandangan ini. Kagok saya sedang itikaf, cari yang lain saja. Nah, sah-sah saja kan gitu. Nah, atau tadi seperti orang yang ingin berangkat ke masjid, kagok takut enggak mendapatkan saf awal. Nah, berangkat saja dan meninggalkan orang tersebut. Nah, jadi
disinilah Bapak dan Ibu semuanya, bab terkait rahmat kasih sayang Allah ini sesungguhnya yaitu sangat mudah kita dapatkan. Tapi memang ada prasyarat, diantaranya adalah bagaimana kegiatan ini, kebajikan ini, perbuatan ini betul-betul dasarnya ini adalah apa? Untuk mendapatkan ridhonya Allah. Nah ini jadi sekarang ini mudah-mudahan ya yang disampaikan ini menjadikan hidayah. Karena begitu sering ya kita mendengarkan, tapi kalau Allah belum bukakan pintu hidayah di pikiran kita, di hati kita, itu tetap tidak menjadi apa-apa. Hanya masuk dari kanan, keluar dari kiri. Makanya kalau kita berangkat dari rumah itu selalu dikatakan dengan Bismillah nawaitunya. Ya Allah, saya akan hadir di majelis ilmi, ya kan? Nah, atau saya akan hadir di kegiatan majlis taklim di anu. Mudah-mudahan saya mendapatkan ilmunya ya Allah, mendapatkan hidayahnya. Nah ini kadang-kadang kan kita tidak tahu hadir ini hanya kayak bakal ayah sarapan pagi misalkan, ya kan gitu. Engke teh cenah bakal ayah ibu-ibu, nah saya kakara kamari di pasar baru nembe enggal meser angguan enggal kan gitu. Nah ieu aya contohna, mudah-mudahan aya nu pesen kenging pahala keur icalan kan gitu kan. Nah niat icalan teh. Nah, tapi pahala untuk belum tentu orang tersebut mendapatkan hidayah dan ilmu karena niatnya itu. Nah jadi ini betul-betul ya kita jadi frekuensi ini harus disamakan kan gitu. Berangkat dari rumah dengan tujuan yang sama, wa insya Allah kan gitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, punten. Dalam beberapa ayat yang dikatakan terkait bagaimana kita bisa menggapai, bisa mendapatkan rahmat Allah ini banyak sekali disebutkan ya. Nah tadi selalu dalam beberapa kalimat-kalimat ini diantaranya itu dikatakan la'allakum ya, la'allakum semoga dan semoga. Artinya beda ya dengan janji Allah itu yang sudah dipastikan. Innalladzina amanu wa amilus solihat ya, ulaika lahum ajruhum. Hai orang-orang yang beriman, innalladzina sungguhnya orang yang beriman, orang yang berbuat kebaikan ya. Nah, di situ disebutkan ulaika mereka lahum ajruhum ya, lahum itu sudah pasti mendapatkan ganjaran dari Allah. Nah, tetapi kalau kalimat atau ayat-ayat yang berujung dengan la'allahum ya, semoga ya, niscaya ya, artinya yang penuh di situ memang artinya memang ayat tersebut ya itu dibutuhkan sejauh mana kan gitu kan. Perbuatan kita ini frekuensinya ini betul semata-mata karena Allah atau bukan. Nah, jadi belum menjadi sebuah jaminan kan gitu. Nah, yang berikutnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, apalagi yang bisa menjemput rahmat Allah kepada kita, yaitu dengan selalu kita melakukan perbuatan istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, atau dipanjangkan astaghfirullahaladzim li wali astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal ila akhir gitu ya. Nah, ini beristighfar ini jangan salah ya Bapak dan Ibu, di situ mengandung unsur yang dikatakan rahmat Allah atau kasih sayang Allah. Fastaghfaru, kata beristighfarlah kalian ya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah ini Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Jadi ketika ada kalimat kasih sayang rahim ini di sini sudah otomatis. Nah, ketika kita melakukan istighfar ini, mudah-mudahan kita mendapatkan kadedehna kanyaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beristighfarlah, dan dengan beristighfar ini Bapak dan Ibu ya, kita ini kalau bisa dibiasakan. Nah, karena mungkin ya Nabi ini tidak terlepas beristighfar dalam sehari ini sab'una marrah, 70 kali. Ya kan? Ada yang mengatakan mi'atu marrah, katanya 100 kali. Nah, silahkan. Nah, sebenarnya kalau kita sudah terlatih dan sering itu, barangkali ya 100 kali ini tidak sampai dengan 3 menit. Nah, tetap dengan kalimat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Coba ini. Nah, ini bisa jadikan sarapan subuh ya, setelah kita wirid, artinya sholat subuh ya. Jangan kemana-mana, istighfar.
Nah, kemudian juga atau ba'da maghrib ke isya ya, kalau kita nggak sempat subuhnya atau sorenya, nuhun pagi dan sorenya. Nah, karena apa? Dengan istighfar itu kita mengundang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ya, yang namanya dengan beristighfar, sebesar apapun ya permasalahan kita, itu bisa diterobos, bisa digedor gitu ya, bisa dihancurkan dengan istighfar. Karena apa? Selain penghapus dosa, unsur yang melekat kepada kita ini apa? Rahmat kasih sayang Allah. Coba ibu dan bapak-bapak, ya biasakan, memang ini saya katakan ya, kalau di Jazirah Arab ini banyak orang megang tasbih gitu kan. Nah, dengan tasbih ini kan kadang-kadang di TV juga kita sering ya orang megang tasbih. Tapi mudah-mudahan ya ibu dan bapak ini bisa bisa artinya menyampul ya, bisa mengkaper hati kita ini dengan tasbih ulah katingali anu pang ahli ibadah nah kan itu. Nah, mudah-mudahan, tapi bagi mereka yang sudah terbiasa dengan tasbih, mudah-mudahan itu buat mereka tidak ke situ ya. Nah, kalau bisa ya kan dengan jari kita ya. Nah, ini bisa kan, kalau kayak tasbih ini kan, tasbih tahmid takbir ini kan 33. Berarti kalau misalkan kita mau 100 kali ya, cukup ya dengan 3 kali, 3 balikan, tambah sekali. Dengan ini. Kalau nggak bisa juga, sekarang ada jangan digital itu ya Bapak Ibu ya. Nah, cetrek takut gini. Nah, ini ada beberapa sahabat kami yang pernah melakukan ketika mereka ini perjalanan dari kota besar dari Bandung ke Jakarta atau sebaliknya. Ada urusan, ada masalah di situ. Yang dalam perjalanan itu bukan karena ada urusannya, tapi ya Allah, dia karena sering melakukan dengan menjemput dengan doa istighfar itu, apa yang diprediksikan itu sulit, kadang-kadang di luar dugaan semuanya. Nah, lantas ketika kita beristighfar, masalah itu tetap gitu-gitu keneh. Nah, ini kumaha katanya. Jangan sampai kita juga menyalahkan menuntut istighfar kita. Nah, mungkin jangan salah, perjalanan itulah yang Allah lindungi kita selamat. Ya kan, tidak sedikit Bapak Ibu kan, kadang-kadang kita masuk tol gitu kan. Nauzubillah, apa saja bisa kejadian. Ya, bahkan itu di TV kita lihat ya gitu ya Allah. Ya, seperti apapun itu, nah mudah-mudahan dengan istighfar ini mengandung kasih sayang Allah. Jadi kasih sayang Allah ini bukan hanya masalah kita selesai, dilindungi kita di perjalanan, ya kan? Tidak sampai ada kerusakan, tidak sampai ada ibarat kata mungkin hal-hal yang sifatnya di luar dugaan semuanya. Nah, jemputlah kasih sayang Allah itu diantaranya dengan kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Nah, jadi tujuannya, mari Bapak dan Ibu-ibu ya, ini mudah-mudahan menjadikan sebuah hidayah buat kita. Laksanakan, biasakan kita ini sebagai seorang muslim ini beristighfar kepada Allah. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan saya ingin mengistighfari atau mengistighfarkan kepada kedua orang tua? Bisa. Nah, makanya ada dalam beberapa riwayat gitu ya. Nah, dengan pola istighfarnya seperti apa? Astagfirullah li wali walidayya. Astagfirullah li wali walidayya. Nah, bahkan disebutkan ya dalam beberapa peristiwa. Nah, ini dari cerita Imam Hasan Al-Basri kan. Jadi ada seseorang yang meninggal dunia. Nah, seseorang ini, Imam Hasan Al-Basri ini dalam mimpinya itu melihat ya ada taman-taman di situ. Nah, ini orang-orang sudah meninggal semua. Kok ada orang gitu kan? Ketika itu kalau ada yang lewat kuburan, nah kan ini ya. Nah, dalam melewati kuburan itu kan makanya doanya ini kita juga baru ngeh ya. Kalau kita masuk rumah dengan kalimat Assalamualaikum, pasti ada jawaban Waalaikumsalam. Sama kan gitu kan. Melewati kuburan juga itu Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ini sekilas kita nggak ngeh gitu. Mudah-mudahan jadi hidayah. Berarti apa? Ada arwah yang menjawab Waalaikumsalam ya ahlad dunya. Jadi kalau kita melihat awal kuburan itu Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya ahlad diyar. Berarti ini ini berarti ada jawaban. Ada jawabannya di situ. Waalaikumsalam ya ahlad dunya, dia bilang. Nah, kita bersolawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini mereka ini yang tertidur di kuburan itu berebut dengan satu orang yang melewati. Wah, ini solawat buat saya, rebutan semuanya. Bayangkan, makanya ibu dan bapak-bapak biasakan ya. Ini subhanallah saya dapat ibroh yang sangat luar biasa. Jadi ada seseorang mobilnya itu luar biasa.
Tetapi ketika lewat kuburan langsung dimatikan suara musik apapun itu. Aya naon? Iya kuburan cenah. Mobilnya lebih dari Alphard, mungkin Lexus ataupun sekelas apalah gitu, ini MM-an ya Pak Bina gitunya gitu. Dimatikan suara musiknya itu. Aya naon? Iya kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Allahumma gfir lahum. Ini orang subhanallah dibiasakan. Nah, karena itu teman dan kita ngobrol, orang tidak bakal menjadi penghuni seperti mereka yang besok lusa kita tidak tahu siapa yang akan bakal mengiringi atau mengirim doa kepada kita. Nah, Imam Hasan Al-Basri ini ya dalam dalam kitabnya ini disebutkan ya, dalam yang menyebutkan bahwasanya ada seseorang hamba Allah ini ketika ada orang yang mengirimi tadi Al-Fatihah atau sholawat itu berebut, tapi orang ini tenang-tenang saja bapak ini, unjang-unjang kaki kalau menurut kita mah. Akhirnya apa? Ditanya ya, kenapa anda kok santai tidak berebut seperti orang-orang yang yang lain mendapatkan kiriman doa kan gitu. Alhamdulillah saya selalu mendapatkan doa dari anak saya, ya kan? Nah, singkat cerita, anak kamu di mana? Di kampung anu, pokoknya di daerah anu. Nah, dalam mimpi ini terbangun, saya bermimpi ada seseorang yang tenang-tenang saja di alam barjahnya sana itu, terus tidak ikut rebutan, artinya kalau ada orang yang mengirimi doa. Akhirnya Imam Hasan Al-Basri masuk ke sebuah perkampungan, ada yang meninggal tidak, namanya ini dia tidak tahu nama. Cuman, oh iya ada, di mana anak tersebut? Dia ini bekerja di pasar. Nah, dari sekian banyak bapak dan ibu-ibu, masuklah Imam Hasan Al-Basri ini di pasar, dicari mana yang ini orang tuanya baru meninggal. Ada tukang daging, ada tukang ayam, ada tukang segala macam. Nah, ini subhanallah karena seorang sufi, dia melihat, kok ada yang jualan daging di pojok sana sedang ngiris-ngiris daging, mulutnya tidak pernah diam, terus kecap-kecap terus. Akhirnya didatangi, kamu sedang apa? Saya sedang berkirim istighfar untuk baba saya yang baru meninggal. Subhanallah. Jadi apa? Apa yang kamu ucapkan? Astaghfirullah li wali walidayya. Astaghfirullah li wali walidayya. Nah, semacam inilah yang barangkali gitu ya, menguatkan kita kepada kita, mereka-mereka yang sudah meninggal pun itu berharap doa dari kita. Akhirnya dia terbangun gitu kan, sadar, ya Allah begitu dahsyatnya yang namanya tadi dengan istighfar kita kepada orang-orang yang sudah meninggal. Apalagi kalau dikhususkan wa ila ruhi kan gitu ya, orang tua kita, ibu kita namanya disebutkan, Al-Fatihah dibacakan ini, wa insyaallah ada wasol, nyampe gitu kan, hadiah ataupun kadedeh doa kita ini. Nah, singkat cerita ya bapak dan ibu, Imam Hasan Al-Basri ini tidak lama lagi bermimpi kemudian bertemu ya, dengan bapak yang tadi. Mana bapak yang tadi? Kok sekarang ikut rebutan katanya? Sudah nggak unjang-unjang kaki, nggak santai-santai lagi. Wah, udah nggak kelihatan. Akhirnya Imam Hasan Al-Basri kembali ke pasar mencari anak muda yang tadi selalu beristighfar. Ditanya, "Kamana ini kemarin yang suka tukang daging yang suka bagian cacak ini?" Baru saja meninggal ya Imam katanya. Nah, jadi sudah tidak ada yang mendoakan lagi. Ujungnya bapaknya ikut rebutan mendapatkan istilahnya kiriman-kiriman dari ahli dunia. Nah, di sini terbayang tidak? Artinya kalau kita seandainya hari ini gitu ya, mendidik anak-anak kita gitu kan, tidak sampai mendoakan kita, lantas siapa yang akan mendoakan kita? Ya kan? Nah, tadi diantaranya kita menjemput ya kasih sayang Allah ini dengan beristighfar. Mudah-mudahan ini menjadi jalan, media atau solusi yang sekiranya kedepannya kita dimasukkan menjadi orang-orang bagian yang menjadi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sudah masuk ke waktu syuruk? Dacan? Belum ya. Mangga kita lanjutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi hati-hati kalau seandainya ya kita juga jangan merendahkan sebuah amalan-amalan. Jadi istighfar beristighfar ini ringan sekali gitu sesungguhnya ya, tapi bisa tidak
Makanya kalau orang sudah terbiasa Bapak dan Ibu ya, terus kita tidak ini, ada yang kurang gitu sebetulnya, kayak semacam kita tidak minum pagi gitu. Aya nu kurang gitu kan. Jadikanlah ini sarapan spiritual kita, diantaranya dengan beristighfar. Nah, kalau kita lakukan semata-mata karena Allah, tadi dalam kandungan istighfar itu ada rahmat Allah dan ada pengampunan Allah kepada kita semuanya. Nah, dengan beristighfar. Nah, yang berikutnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, selain kita artinya melaksanakan istighfar, juga kita atiullah wa rasul gitu kan. Kita taat ya kepada aturan-aturan ya, taat kepada perintah-perintah apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. La'allakum turhamun, semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah. Nah, jadi jelas kan gitu. Beristighfar saja tidak cukup kan gitu. Tapi bagaimana kita ini menjadi seorang muhsin, itu diantaranya itu menggapainya itu haruslah kita juga taat kepada aturan Allah, taat kepada aturan Rasulullah. Ya kalau aturan-aturannya jelas. Segala perintahnya kita laksanakan, segala bentuk larangannya kita tinggalkan, ya kan? Nah, kalau kita ingin selamat di dunia, selamat di akhirat, ya diantaranya tadi. Nah, ya kalau bentuk taat ini banyak sekali ya, bentuk maksiat banyak sekali. Tapi yang tidak terasa ini tadi, maksiat yang terus sesungguhnya melekat di dalam diri kita ini, ada yang namanya tadi riya, ya kan? Ada yang namanya ujub, ini yang menjadi penyakit masyarakat. Juga yang melekat lebih lagi, ada yang namanya penyakit itu hasad. Hasad ini apa? Dengki istilahnya kan, iri kan gitu. Ini bagian daripada apa? Bentuk maksiat. Jadi kalau kita belum sampai bisa meninggalkan hal itu, hati-hati kan gitu. Apa? Dikhawatirkan kita belum mendapatkan darajat ataupun derajat dari orang-orang yang dikategorikan seorang muhsin atau orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi yang bentuk maksiat itu luas sekali ya. Makanya Bapak dan Ibu, nah, dalam perbuatan maksiat ini tidak salah sebetulnya ya. Ada prakata dari Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi kalau seseorang itu pernah berbuat maksiat sekali, Allah akan maafkan. Nah, dia juga berbuat maksiat yang kedua kalinya, Allah masih menutupi gitu. Nah, masih berbuat maksiat lagi yang sampai ketiga kalinya, Allah juga masih tutupi dengan Rahman Rahimnya Allah. Ia menjama geus maksiat jeung maksiat terus, kadang-kadang dilepas kesananya itu jadi murkanya Allah. Banyak hal gitu kan. Kadang-kadang di hotel kita dengar di TV gitu kan, aya aki-aki jeung saha gadis teu bisa dicabut karena geus murka Allah di dinya kana. Tidak sedikit ya perbuatan maksiat-maksiat ini ditampakkan kepada kita semuanya, ditampakkan kepada keluarganya. Naudzubillah summa naudzubillah gitu kan. Kalau kita lagi tidur nyenyak, tiba-tiba kita dengar gitu kan, Bapak cenah anak bapak teh teu euih naon, aya di Satpol PP cenah kunaon, itu cenah anu subhanallah. Ini aib semuanya. Ya kan? Kenapa? Mungkin sekali, dua kali, tiga kali masih dimaafkan. Lebih dari itu, ya Allah lepas semuanya. Nah, ini banyak hal. Nah, disitulah kita kalau seorang muslim ini tadi taatlah kepada aturan Allah, ya aturan Rasulullah. Insya Allah ini yang akan membimbing kita, ya, yang akan mendampingi kita dengan petunjuk-petunjuk Allah yang kelak tentu bisa membahagiakan kita di akhirat. Tentunya kita sebelum akhirat selamat di dunia dari berbagai hal yang kita tidak inginkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah masuk ya ini waktu syuruk. Nah, kita biar mendapatkan pahala haji kan gitu ya dengan 2 rakaat syuruk ini. Nah, barangkali ini yang saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan Bapak dan Ibu ya, selama kita masih sehat gitu kan ya, selama kita ini masih diberikan kemampuan untuk bisa melangkah, bisa membaca gitu kan, masih banyak sehat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mari kita jangan sia-siakan nikmat Allah ini, ya kan? Segala bentuk maksiat keluar dari Masjid Abbas pagi ini, kita kurangi bentuk maksiat kebiasaan kita tadi.
hadanallahu wa ikum ajmain. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal ya karim. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.